Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan hari ini kita bisa diberi kesempatan untuk berdoa bersama-sama. Baik jemaat Tuhan yang ada di rumah juga, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan, mencari wajah Tuhan. Biar setiap kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kemurahan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perlindungan penyertaan-Mu atas seluruh kehidupan kami. Kami tahu jikalau hari ini kami ada bukan karena kuat gagah kami. Tapi kami tahu, kami percaya kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang luar biasa, yang senantiasa menjagai, memproteksi seluruh kehidupan kami. Darah-Mu itu yang menjagai setiap kami. Pengorbanan-Mu Tuhan, itu yang menjamin seluruh perjalanan hidup kami. Hari ini Tuhan, kami rindu bersekutu bersama-sama dengan Engkau, mencari wajah-Mu, duduk diam di kaki-Mu. Rindu memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biar setiap kami bertemu muka dengan muka bersama-sama dengan-Mu, Allah kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan, diberkatilah Engkau Tuhan, selama-lamanya, melebihi segala-galanya, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Dia Allah yang besar. Amin. Dia satu-satunya Allah kita. Ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Ya Tuhan Engkau Allahku, ya Tuhan Engkau Allahku. Aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ya, ku andang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Kami memuji-Mu Tuhan. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan mengangkat tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi
di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Kami memuji-Mu, ku memuji Tuhan seumur hidupku. Oh, 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 oh. Tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Kami memuji-Mu Tuhan, ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Oh, oh, jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Haleluya, haleluya. Sungguh kami haus akan-Mu Tuhan. Hatiku haus menyembah-Mu selama-lamanya Tuhan. Hatiku haus menyembah-Mu selama-lamanya Tuhan. Hatiku rindu untuk tetap diam dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu, duduk diam di kaki-Mu, mendengarkan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, ku mau menyembah-Mu Tuhan seumur hidupku, seumur hidupku. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus.
hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Oh, oh, oh. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lewatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lewatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan.
menyembahmu Yesus. Oh, oh, ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Tuhan, ku menyembahmu Allah yang besar, Allah yang besar. Kami tinggikan Engkau Raja segala raja. Hanya Kau Tuhan layak Engkau ditinggikan Tuhan selamanya, selamanya. Kau Allah penolong dan sangat terbukti Kau Allahku selama-lamanya, selamanya. Oh, Kaulah Tuhanku, Allah yang besar. Oh, Allah yang besar, Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allahku, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allahku, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allahku, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan selamanya. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Engkau satu-satunya pribadi
Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Dan tidak akan pernah ada yang lain Tuhan. Allah yang layak ditinggikan. Allah yang besar. Allah yang mulia. Allah yang ajaib. Sungguh Engkau Allah yang layak ditinggikan. Selama-lamanya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Allah yang luar biasa. Kau baik Tuhan. Kau baik. Selama-lamanya Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan. Berbicara bagi kami. Nyatakan isi hati-Mu. Jauh sampai ke dalam roh setiap kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam segala keadaan kami bersyukur. Kami memuji-Mu, kami memuliakan-Mu, sebab firman-Mu berkata Allah bertahta di atas puji-pujian umat-Nya. Tuhan, apapun yang sedang terjadi hari ini, Tuhan masih mengontrol segala sesuatu dalam rencana agung-Mu yang besar. Sebab kedatangan-Mu yang kedua kali sudah sangat dekat. Tuhan, kehendak-Mu yang berdaulat terjadi di dalam setiap waktu, dalam kehidupan kami, dan di dalam perjalanan kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Biarlah waktu-waktu ini, di mana banyak orang mencari Tuhan, banyak orang berseru kepada Tuhan, banyak orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan juga umat-Mu Tuhan menjadi umat yang kuat, umat yang bertindak. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkaulah pertolongan kami, kekuatan kami, perlindungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kita semua berkata, amin. Shalom jemaat Tuhan yang tentunya ada di rumah saudara masing-masing. Saudara,
Pada jam doa kita hari ini, saya mau menyapa semua saudara dengan penuh kasih. Kiranya saudara tetap bersemangat, saudara tetap punya pengharapan, saudara tetap punya iman, dan saudara hidup di dalam kasih. Saudara, tentunya hari-hari ini, ya seperti yang saya katakan, waktu-waktu ini bukanlah waktu yang baik buat kenyamanan hidup kita. Bukan waktu yang baik untuk karir, ya bisnis, pekerjaan kita. Bukan waktu yang baik untuk kita berkumpul bersama-sama, karena kita tahu bahwa salah satu kebenaran firman Tuhan katanya, janganlah kamu meninggalkan persekutuan ibadahmu, ya, di dalam pemuridan, di dalam kelompok sel, di dalam ibadah raya, saudara, yang selama ini kita begitu rajin, intensif untuk melakukannya. Tetapi saudaraku, ini adalah waktu yang baik. Untuk apa? Untuk disiplin-disiplin rohani yang dari sisi yang lain. Ini waktu yang baik untuk kita mengevaluasi hidup kita yang sesungguhnya. Bagaimanakah respon-respon kita di dalam masa-masa yang sulit yang kita alami hari ini. Masa yang sulit di dalam keuangan mungkin, masa yang sulit di dalam hubungan-hubungan, karena saudara akan ada bersama dengan keluarga saudara, suami istri ada bersama-sama, saudara yang sudah punya anak bersama dengan anak-anak saudara, ya saudara, mungkin saudara harus menyesuaikan banyak hal di dalam kehidupan saudara, sehingga saudaraku, segala sesuatunya berubah di dalam kehidupan kita hari-hari ini, saudara. Ya, nah saudara yang kekasih, nah hari ini saya mau membawa sebuah kebenaran firman Tuhan berjudul disiplin rohani adalah sarana kasih karunia yang membawa kita kepada kemenangan. Saudaraku, ternyata saudaraku, ya kita perlu memiliki disiplin rohani. Tetapi sebelumnya kita sama-sama belajar dulu tentang kasih karunia. Kasih karunia itu adalah pemberian Allah yang cuma-cuma tanpa syarat. Ya, kasih karunia adalah pemberian Allah yang cuma-cuma tanpa syarat. Di dalam firman Tuhan dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ini adalah kasih karunia. Pemberian Allah yang cuma-cuma, karena Allah mengasihi kita, Allah mencintai kita, saudaraku, Dia mati buat kita, dan ketika kita percaya kepadanya, kita diselamatkan, saudaraku. Kita menjadi anak Allah, kita menjadi kekasih Allah, kita menjadi milik Allah. Itu adalah awal daripada kekristenan kita. Tetapi saudaraku, kita tidak cukup hanya sampai di awal saja. Kita tidak hanya cukup saja menerima kasih karunia, tetapi juga kita perlu hidup di dalam kasih karunia. Ya, saudara, nah kalau kita hidup di dalam kasih karunia, maka kita akan dimampukan untuk hidup berkuasa, saudaraku. Seperti raja, saudaraku. Kita tidak dikuasai oleh situasi, kita tidak dikuasai oleh keadaan, kita tidak dikuasai oleh masalah, kita tidak dikuasai apa yang menakutkan menurut dunia ini, itu tidak menguasai kita. Dan bahkan kita tidak dikuasai oleh ketakutan-ketakutan apapun, termasuk ketakutan akan kematian. Yang seperti firman Tuhan katakan, banyak orang mati karena kecemasan, saudaraku. Nah, saudaraku, jadi bukan hanya kita menerima kasih karunia, kita perlu hidup di dalam dan oleh kasih karunia. Kenapa? Kalau kita hidup di dalam dan oleh kasih karunia, saudaraku, memampukan kita untuk hidup berkuasa. Berkuasa atas ketakutan, berkuasa atas kekhawatiran, berkuasa atas tantangan, berkuasa atas masalah-masalah. Semua itu tidak menguasai hati kita, membuat kita tidak panik, membuat kita tidak gentar dalam kehidupan ini. Firman Tuhan berkata seperti ini dalam kitab Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang
maut telah berkuasa oleh satu orang, maka lebih besar lagi mereka telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Menarik saudaraku, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan death rule like a king. Nah, kematian memerintah seperti seorang raja. Saudara tahu bahwa kalau seorang raja, titahnya itu enggak bisa dilawan, saudaraku. Ketika dia bertitah, ketika dia membuat keputusan, maka keputusannya itu final dan harus diikuti. Nah, kematian katanya memerintah seperti raja karena Adam telah berdosa. Ya, tetapi kalau dibandingkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah telah apa? Telah memperlakukan kita, memberikan kita anugerah yang tidak layak kita terima, dan telah menerima kita oleh Yesus Kristus, dan kita akan memerintah, kita akan hidup dan memerintah seperti raja. Jadi kita anak-anak Tuhan ditetapkan Tuhan untuk memerintah, bukan diperintah. Bukan, sekali lagi, bukan diperintah oleh situasi, bukan diperintah oleh keadaan, bukan diperintah oleh ketakutan, tidak diperintah oleh ilah zaman ini, tetapi kitalah yang memerintah, dan kita katanya hidup dan memerintah seperti raja. And so we will live and rule like kings. Nah, saudara, itulah sebabnya saya katakan, saudaraku, sekali lagi saya katakan bahwa ya, apa yang sedang terjadi hari ini baik untuk kita mengenali diri kita, baik untuk kita mengenali sudah sampai sejauh mana sih kita mengikut Tuhan, sudah sampai sejauh mana sih pertumbuhan kita, iman kita, sampai seberapa dalam kita bersama dengan Tuhan. Seperti pohon, saudaraku, semakin tinggi pohon itu anginnya semakin kencang, saudaraku. Kalau akar-akarnya tidak dalam, saudaraku, maka pohon itu akan tumbang. Itulah sebabnya, saudaraku, dikatakan kita ini seperti pohon korma. Pohon korma itu, saudaraku, sebelum dia naik ke atas, saudaraku, ketika biji pohon korma itu ditanam, saudaraku, maka di atasnya ditaruhkan apa? Ditaruhkan batu seberat 25 kilo, saudaraku. Makanya pohon korma itu dia tumbuhnya ke dalam dulu. Dia mencari makanan, mencari kehidupan ke bawah, ke tanah, ke dalam, menemukan mata air. Lalu sesudah akar-akarnya merambat dan menemukan kehidupan, saudaraku, maka dia akan menerobos batu tersebut. Demikianlah sebenarnya kehidupan kita, saudara. Saudaraku, kehidupan seperti saya katakan itu kita terima di mana? Kita terima lewat persekutuan kita satu dengan yang lain. Janganlah kamu meninggalkan persekutuan ibadah kamu. Tetapi hari ini tidak dimungkinkan. Ada disiplin yang lain yang perlu kita lakukan untuk apa? Kita tumbuh ke dalam, saudaraku. Ya, saudara, banyak sekali respon-respon yang terjadi. Ya, ketika satu kali saya sedang bertelepon dengan seseorang, saya bilang, ayo coba cek kehidupan kita. Sudah sampai sejauh mana ya kehidupan kita di dalam Tuhan? Sudah sejauh mana? Apakah, saudaraku, apa yang kita lakukan selama ini sudah benar-benar memberikan kita pertumbuhan? Atau apa yang kita lakukan selama ini hanya sebuah rutinitas saja, tanpa memberikan pertumbuhan yang berarti kepada kehidupan kita, saudaraku? Nah, saudara, dari apa yang terjadi ini sangat baik untuk apa? Menguji iman kita. Nah, Alkitab berkata, saudaraku, bahwa Yesus sendiri adalah kasih karunia itu. Ya, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, saudaraku, untuk kita hidup di dalam dan oleh kasih karunia, katanya kasih karunia itu, saudaraku, adalah Yesus sendiri. Nah, itulah sebabnya Alkitab berkata begini, kita perlu belajar dari Yesus. Ya, mari kita baca sama-sama ayat ini. Ya, 1, 2, 3, ya. Baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya.
marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Wow. Nah, sebab saya ulangi lagi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, mungkin saudaraku hari-hari ini kita semua letih lesu, berbeban berat, ya, sesuatu yang enggak kepikiran terjadi. Kita enggak kepikiran kita akan dirumahkan, ya, kita enggak kepikiran kita akan begitu lama bersama dengan keluarga kita di dalam satu satu kelompok bersama-sama di dalam sebuah rumah. Ya, karena selama ini kita hanya sebatas pertemuan-pertemuan singkat, anak kita sekolah, kita bekerja dan lain sebagainya. Saudaraku, tapi hari ini kita bersama-sama, mungkin saja ada tantangan-tantangan, ada persoalan-persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita, juga secara ekonomi. Tetapi hari ini berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Wow. Mendapatkan ketenangan di tengah-tengah situasi yang begini menakutkan. Itu mahal harganya, saudara. Mendapatkan ketenangan di tengah-tengah situasi yang enggak pasti. Kemarin saya berkata kepada anak saya, nak, di dunia ini enggak ada yang pasti. Hanya Tuhan yang pasti. Di tengah-tengah kita enggak bisa menemukan kepastian. Di tengah-tengah dunia ini. Kadang-kadang kita coba memberikan jaminan dalam hidup kita lewat apa? Lewat keuangan kita, lewat harta benda kita, lewat segala sesuatu. Saudara, hari-hari ini mungkin akan sangat banyak orang yang mengalami kebangkrutan, saudara. Sangat banyak orang yang mengalami depresi oleh karena bisnis mereka enggak jalan lagi, saudaraku. Sangat banyak ketakutan-ketakutan hari ini. Tetapi Yesus berkata, kamu akan mendapat ketenangan. Dan ayat berikutnya dikatakan, sebabku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, Yesus menawarkan kepada kita ku yang ringan. Yesus menawarkan kepada kita ketenangan. Nah, saudara, Tuhan berkata apa? Belajarlah daripadaku. Nah, saudara, saya kasih sebuah contoh yang sederhana, saudara. Ya, kalau seorang mau menjadi seorang atlet, ya, contohnya saja, saudaraku, atlet sepak bola. Yang paling terkenal itu saudaraku Messi, saudara. Ya, ada orang begitu favorit kepada Messi. Dia tiru caranya, dia tiru larinya, dia tiru semuanya, dia tiru, saudaraku. Dia coba tiru. Saudaraku, saya mau beritahu kepada saudara, pertanyaannya begini, apakah setelah dia coba meniru gayanya, meniru larinya, meniru tingkah lakunya, apakah ketika nanti dalam pertandingan orang itu akan bisa seperti Messi contohnya? Saya percaya enggak. Yang ditiru bukan tingkah lakunya, yang ditiru bukan cara larinya, yang ditiru bukan yang lain-lain. Tetapi apa yang perlu dia tiru? Yang perlu dia tiru adalah bagaimana cara hidupnya. Cara hidupnya pemain sepak bola yang dia kagumi itu bagaimana cara hidupnya. Bagaimana dia berlatih, seberapa lama dia berlatih, bagaimana dia, saudaraku, memakan makanan yang sehat, bagaimana dia mengelola kehidupan seluruhnya. Barulah, saudara, kita, orang tersebut bisa menjadi seperti idolanya. Saudara, Yesus mengajak kita, ya, untuk meniru dia, belajar daripada dia. Belajar apa? Bagaimanakah cara Yesus hidup di dunia ini? Apakah kita sudah hidup seperti Yesus hidup? Salah satu, saudaraku, yang menjadi tujuan kehidupan kita adalah menjadi serupa dengan Yesus. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah meniru, sudah belajar dari Yesus hidup?
Ingat loh saudara, bahwa di dunia ini ketika Yesus hidup di dunia ini dia 100% Allah tetapi juga dia 100% manusia. Ketika dia hidup, Alkitab berkata bahwa Yesus tidak hidup dari kekuatannya sendiri. Bahkan Alkitab berkata Yesus telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Artinya apa saudara? Bahwa Yesus tidak mempergunakan kealahannya selama dia hidup di dunia ini. Dia tidak pakai kealahannya selama dia hidup di dunia ini. Tetapi bagaimana dia hidup? Dia hidup sebagai manusia yang sangat bergantung kepada Bapanya. Kalau kita mau hidup seperti hidup Yesus, kalau kita lihat Yesus hidupnya sangat tenang. Apakah Yesus tidak punya masalah? Banyak sekali masalahnya. Saudara-saudaranya tidak percaya kepada dia. Bahkan saudara tahu Yakobus itu saudara tirinya Yesus. Yakobus itu saudara, ya, anak Yusuf, ya, dari Maria. Tapi Yesus kan dilahirkan oleh Roh Kudus dari Maria, saudaraku. Ya, jadi Yakobus itu saudara tirinya. Saudara tahu penulis kitab Yakobus itu sebelum waktu Yesus masih hidup dia nggak percaya kepada Yesus. Dia nggak percaya. Memang susah loh saudara. Bagaimana mempercayai seseorang yang berkata aku ini Tuhan? Ya, sementara dia saudaranya sendiri susah mempercayainya. Saudara tahu Yakobus itu bertobat kapan? Setelah Yesus bangkit. Disitulah Yakobus itu bertobat saudara. Jadi saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa hidup seperti Yesus, saudaraku? Ini sekarang Tuhan berkata, belajarlah padaku, ya, kamu akan mendapat ketenangan dan sebabku yang kupasang itu ringan dan enak. Nah, saudara, seperti yang saya katakan tadi bahwa Yesus selama hidupnya dia hidup seperti manusia. Dia hidup sangat bergantung kepada Bapaknya. Alkitab bilang begini saudara. Maka aku berkata kepadamu, maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Saudara, itu artinya apa? Saudara, kita bisa tahu betapa intimnya Yesus dengan Bapaknya. Hidup bergantung kepada Bapaknya. Kalau saya katakan begini, Yesus hidup di dalam dunia, tetapi dia bisa menghadirkan kenyataan kerajaan sorga di tengah-tengah dunia. Wow, itu luar biasa saudara. Firman Tuhan berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makan minum, soal sukacita, kebenaran dan damai sejahtera. Betul enggak? Kalau kita hidup di dunia ini yang tidak pasti, kita bisa menghadirkan kenyataan kerajaan surga di muka bumi ini, enggak ada yang perlu kita takutin lagi saudara. Dan selama hidupnya Yesus mampu menghadirkan kenyataan kerajaan surga. Kenapa? Karena dia begitu intim dengan Bapaknya. Nah, bagaimanakah Yesus sampai dia benar-benar begitu intim dengan Bapaknya? Itu yang saya katakan tadi. Yesus memiliki disiplin-disiplin rohani. Banyak orang anti dengan disiplin rohani, saudara. Disiplin rohani itu dia bilang ini Taurat. Ya, saudaraku, orang Farisi juga melakukannya, saudara. Sebenarnya disiplin rohani itu, saudara, ya adalah seperti ini, saudara. Ya, disiplin rohani, ya, dalam berbagai cara adalah bertemu dan diam bersama Yesus dan Bapa di surga. Itulah disiplin rohani. Sekali lagi, disiplin rohani dalam berbagai cara. Karena begitu banyak disiplin rohani, nanti kita bahas hanya beberapa saja karena waktu kita. Disiplin rohani dalam berbagai cara adalah bertemu dan berdiam bersama Yesus dan Bapa di surga.
Jadi disiplin rohani saudaraku, ya, bukan sesuatu yang kita lakukan, bukan sesuatu yang kita perbuat, bukan sesuatu yang kita paksakan, hanya melakukan ritual-ritual tanpa perjumpaan dengan Tuhan. No. Tetapi disiplin rohani adalah di mana kita mengalami persekutuan yang intim dengan Tuhan, sampai kita apa? Bisa menghadirkan kerajaan surga bersama dengan kita di tengah-tengah dunia ini. Dimanapun kita ada, kerajaan surga bersama dengan kita. Sama seperti Yesus dan murid-muridnya, dimanapun Yesus ada, itu menjadi kerajaan surga. Dan murid-muridnya juga demikian, dimanapun murid-muridnya ada, saudaraku, kerajaan surga ada bersama-sama dengan mereka. Nah, kalau kita, saudaraku, mampu menghadirkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, saudaraku, maka kemuliaan Allah akan dinyatakan lewat hidup kita. Ada beberapa disiplin rohani yang kita mau belajar, saudaraku. Ini sangat baik, ya, karena salah satu musuh terbesar kita di dunia, ada 3 musuh terbesar kita di dunia ini yang membuat kita sulit bertumbuh secara rohani. Yang pertama kesibukan, yang kedua keterburu-buruan, yang ketiga keramaian. Ya, saudara, hari-hari ini, saudaraku, itu adalah musuh terbesar dalam pertumbuhan rohani kita. Makanya kondisi ini kita dikondisikan. Saya percaya juga bahwa ini seizin Tuhan. Saya percaya juga bahwa ini, saudaraku, baik buat kita, saudaraku. Kenapa? Ini kita dikondisikan untuk tidak keluar dari apa? Kesibukan kita, keluar dari keterburu-buruan kita, keluar dari apa? Keramaian. Coba kadang-kadang loh saudara, kita takut loh saudaraku dengan kesendirian. Tapi kita bahas dulu, apa yang Yesus lakukan? Yesus adalah kasih karunia hidup dengan disiplin rohani. Disiplin rohani pertama apa? Yesus berdoa. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara, saking asiknya dengan bapaknya, tuh murid-muridnya sampai datangin dia, bilang, "Guru, orang-orang sudah menanti kamu." Saudara pernah nggak berdoa sampai saudara lupa waktu? Sampai saudara begitu tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Saudara merasakan Tuhan, saudara hilang dengan waktu. Saudara nggak tahu, ternyata saudara sudah berdoa 1 jam, saudara sudah berdoa 2 jam. Dan saudara merasa, wow, saya nggak bisa ngerasakan, ternyata udah sekian lama saya berdoa. Saudara, doa kita, mungkin kita masih berdoa pun tidak dengan kondisi ini. Tapi apa? Ketika kita berdoa, saudaraku, pikiran kita dipenuhi dengan kesibukan. Kita berdoa buru-buru. Jadi saya mau mengajak kita hari ini, karena kita punya banyak waktu, berdoa dengan tenang. Tenangkan hatimu, tenangkan pikiranmu. Saudaraku, datang kepada Tuhan, nikmati Tuhan, alami Tuhan. Saudaraku, engkau melakukan disiplin berdoa, kenapa? Karena engkau mencintai Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, karena kita merindukan Tuhan, karena kita merasa Tuhan satu-satunya yang menjadi pertolongan bagi kita. Di sanalah kita bertemu dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akhirnya mengalami keintiman dengan Tuhan, kita menghadirkan kerajaan surga ketika kita hidup di atas muka bumi ini. Yesus memiliki keintiman di dalam doa-doanya dengan Bapaknya. Jadi saudaraku yang kekasih, jangan buru-buru dengan doamu. Ya, jangan kejar waktu. Karena apa? Waktu kita sangat banyak hari-hari ini. Jadikan disiplin berdoa menjadi sebuah kerinduan. Ya, ketika engkau berdoa, datanglah kepada Bapa dengan hati yang jujur, dengan hati yang terbuka. Dan apa saudara lakukan apa? Tuliskan apa yang Tuhan bicara kepadamu. Tulis. Hari ini mulai rajin menulis, saudaraku. Ternyata menulis itu bagus sekali. Kita mencurahkan isi hati kita, kita tulis apa yang Bapa bicara kepada kita. Di masa-masa sulit dalam hidup saya, apa yang salah satu menolong? Doa ini, saudara. Ketika saya di masa-masa sulit, saya banyak sekali berdoa. Dan saya menulis apa yang Bapa katakan kepada saya. Yang kedua, Yesus berpuasa. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Saudaraku, berpuasa
Kita manusia sebagai tubuh, saudaraku, kita sangat bergantung kepada makanan. Saudaraku, tetapi di dalam berpuasa, saudaraku, kita mengabaikan makanan. Biasanya kalau makan itu kan seperti pesta ya. Wah, tubuh kita rasanya. Nah sekarang pada waktu kita berpuasa, yang berpesta itu apa? Jiwa kita dan roh kita, saudara. Jiwa kita ini perlu Tuhan. Jiwa adalah tempat perhentian kita. Jiwa kita adalah, Tuhan itu adalah tempat perhentian jiwa kita. Kalau jiwa kita ini, saudaraku, sudah tahu bagaimana jiwa kita ini mengembara, mencari tempat perhentian. Ada tempat perhentian sementara, tapi itu nggak bisa bertahan lama. Kenapa? Karena tempat perhentian yang sejati dari jiwa kita adalah Tuhan sendiri. Di dalam puasa, saudaraku, kita konsentrasi kepada Tuhan. Di sanalah kita bertemu dengan Tuhan. Di sanalah kita lebih mudah mengalami Tuhan. Semua orang-orang yang dipakai Tuhan dalam hidupnya adalah orang-orang yang berpuasa. Saudara baca dalam kitab Perjanjian Lama, saudara baca dalam kitab Perjanjian Baru. Orang Kristen, saudaraku, adalah orang yang berpuasa. Mungkin selama ini kita udah lama gak berpuasa, saudara. Ambil waktu berpuasa, jangan puasa lama-lama. Saudaraku, supaya, karena apa? Kalau puasa saudara 24 jam, itu puasa yang bagus, justru meningkatkan imun tubuh saudara juga. Jangan salah, saudaraku, puasa 16-24 jam itu bagus untuk imunitas tubuh saudara. Saya ini suka belajar, saudaraku. Saya dengar, wow, luar biasa. Ya, jangan puasa panjang-panjang untuk saat ini. Puasalah 16-24 jam. Ya, saudara akan melihat, saudara akan segar, saudara akan mengalami hal yang berbeda dalam hidup saudara. Ya. Jadi saudaraku, Yesus berpuasa. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, setelah Yesus berpuasa, dia baru melakukan pelayanannya, saudara. Jadi mari, kita nggak tahu berapa lama ini akan selesai. Tapi saya mau mengajak saudara untuk apa? Untuk berpuasa. Ya mungkin saudara bisa 2 kali seminggu berpuasa. Mungkin hari apa saudara putuskan, saudara bisa berpuasa. Saudara akan mengalami kedalaman dengan Tuhan. Jiwamu akan mengalami ketenangan. Kenapa? Di dalam berpuasa, saudaraku, jiwa saudara akan lebih mudah ketemu dengan Tuhan. Yang ketiga, Yesus bersendirian dengan Bapa bermeditasi. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Wow. Dan ketika hari sudah malam, dia bukan hanya berdoa sendiri, ia bersendirian di situ. Saudara, sekarang ini kan kadang-kadang ada lockdown, ada karantina di beberapa daerah, kita nggak mendengar apalagi suara-suara. Kadang-kadang saudaraku, kesunyian itu sangat mencekam, saudaraku. Betul nggak? Membuat orang, waduh, lockdown gawat, sunyi sekali, sepi gitu kan. Kita merasa udah nggak ada kehidupan. Kenapa? Karena selama ini kita sudah terbiasa dengan kebisingan. Itu seperti sekarang kalau kita bersendirian itu seperti apa? Lockdown, karantina seperti ini. Sepertinya antara kita dengan Allah. Coba nih, kalau saudara berdua, nyaman gak? Kalau saudara kita dengan teman kita, dengan sahabat kita, kita berdua gak pegang apa-apa, lalu kita diam dua-dua, berapa lama kita tahan? Kita bilang, ini kita kok. Kenapa? Kita merasa gak nyaman, kita merasa jiwa kita, gak nyaman. Coba belajar bersendirian, saudaraku. Ada seorang menyatakan begini, semakin saya rajin bersendirian dengan Tuhan, semakin saya bisa menikmati kehidupan kekristenan saya. Coba lihat, saudara lihat. Yesus sendirian loh. Yesus sengaja mengambil waktu bersendirian. Sendiri saja, saudaraku. Hanya dia dengan Bapa. Dulu saya dengan istri saya suka gini. Kalau kami berdua diam, lalu istri saya bilang begini, ayo ngomong dong Pak. Memang kesunyian itu menakutkan. Tetapi setelah kami semakin lama, kami sadar. Kami kadang-kadang olahraga, kami berdiam gitu. Tidak berbicara apa-apa. Tapi kami tetap bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak lagi, kesunyian itu tidak lagi menakutkan.
Karena apa? Ternyata kesendirian itu penting bagi kita bersama dengan Allah. Disitulah kita akan mengenali diri kita. Siapa sih sesungguhnya kita? Seperti apa sih sesungguhnya hidup kita? Kita tidak lagi cepat berespon atas tindakan orang lain. Kadang-kadang saudara, orang buat begini kita menghakimi dalam hati. Betul nggak? Wah, dia begini, dia begitu, dia begini. No. Ketika kita mulai berdiam diri, kita mulai membatasi respon-respon kita akan apa yang orang lain perbuat, maka kasih kita pun akan lebih kuat muncul di dalam batin kita. Itulah sebabnya bersendirian itu sangat penting. Makanya karantina ini saudaraku penting bagi kita. Ketika saudara ada di rumah, ada waktunya engkau berkumpul dengan orang tuamu, berkumpul dengan sanak saudaramu, yang memang harus di rumah, tapi ada waktunya engkau bersendirian dengan Tuhan. Kembali lagi apa? Kau ambil buku, engkau tulis, kau bicara dengan Tuhan, bersendirian dengan Tuhan. Saudara, ini adalah disiplin yang Yesus perbuat dalam hidupnya. Makanya apa? Yesus tidak bisa dikuasai oleh apapun dalam hidupnya. Saudaraku, bahkan ketika dia sangat takut, dia bersendirian dengan Bapanya, dia berdoa, dan ketika malaikat Tuhan menjamah dia, memberi kekuatan kepada dia, dia berkata, mari, orang yang menyerahkan aku sudah dekat. Dan ketika orang mencari dia berkata, ini aku. Wow, luar biasa. Jadi jemaat yang kekasih dalam nama Yesus, pakai waktu-waktu ini. Mungkin waktu ini hanya 3 bulan, 4 bulan. Oh, saudara bilang kelamaan. Oke, kita berdoa nggak lama-lama. Tapi pertanyaannya adalah sekali lagi, apakah sesudah kita melewati ini nanti kita kembali ke titik awal dalam hidup kita? Kita bilang, yes, sudah selesai. Lalu kita nggak ngalamin pertumbuhan apa-apa. Kita nggak ngalamin perubahan apa-apa. Hari ini saya mau mengajak kita untuk apa? Mari jemaat yang kekasih, pakai kesempatan yang baik ini untuk apa? Untuk mengambil disiplin rohani di dalam hidupmu. Sekali lagi, disiplin rohani itu bukan aturan-aturan ketat, saudaraku. Yang saudaraku, kalau kita langgar kita menjadi tertuduh. No, disiplin rohani berbicara tentang apa? Ketika saya berdoa, ketika saya berpuasa, ketika saya bersendirian, saudaraku, saya bertemu dengan Yesus dan Bapa di surga. Itulah yang dimaksud dengan disiplin rohani. Mari kita berdoa. Jesus Lord. Jesus. Dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah,
Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Kami Sekara la rabakaya la rabakaya. Oh, surga bumi menyembahmu. Haleluya, haleluya. Haleluya, kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu memenuhi bumi. Oh, haleluya,
dahsyat, Allah yang perkasa. Kami proklamasikan Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau. Yes Lord, haleluya. Seluruh bangsa datang menyembah-Mu, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Shekarala rabakaya. Shekarala rabakaya baba baba baba. Horala rabakaya la rabakaya la rabakaya la rabakaya la rabakaya. Shekarala rabakaya baba baba. Jesus, kuduslah Engkau Tuhan, kuduslah nama-Mu yang agung, kuduslah nama-Mu yang mulia. Kekudusan-Mu memenuhi hati kami, kekudusan-Mu memenuhi bumi ini ya Tuhan. Kami proklamirkan Engkau di tengah-tengah muka bumi ini, di tengah-tengah bangsa dan bangsa-bangsa. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Ya Tuhan. Shekarala rabakaya la rabakaya papa papa papa. Engkau Allah kami. Oh. Betapa ajaib dan hebatnya Engkau Tuhan. Amin. Betapa ajaib dan dahsyatnya perbuatan-Mu Tuhan. Kau satu-satunya yang layak disembah. Kau satu-satunya yang layak ditinggikan Tuhan. Engkaulah tempat perteduhan. Engkaulah tempat perhentian. Engkaulah tempat keselamatan. Tempat perlindungan yang teguh. Amin. Shikarala rabakaya la rabakaya. Yes Lord. Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Ya Tuhan. Jesus. Oh. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalamku. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap
waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, melebihi waktu, tiada lain yang ku andalkan selain. Haleluya. Yesus, hanya Kau yang ku Andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, hanya. Yes Lord, Engkaulah yang kami andalkan dalam hidup kami, dari seluruh kehidupan kami Bapa. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah yang kami andalkan, Engkaulah yang kami percaya. Haleluya. Waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. tiada lain yang ku andalkan Selain Kau, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, ku andalkan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang kami andalkan, yang kami andalkan. Yang ku Hanya Kau
Shikarala rabakaya la rabakaya. Shikarala rabakaya la rabakaya la. Shikarala rabakoya la rabakoya baba 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 baba. Shikarala rabakataya la rabakaya la rabakaya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan Engkaulah Tuhan. Serah penuh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat atas serah penuh. Yes, Lord. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh.
Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, berdaulat penuh Yesus Tuhan. atas hidup kami. Amin. Amin Tuhan. Berdaulat penuh, kami berserah penuh kepadamu Ya, Tuhan. Tuhan. Ya. Karena kami percaya jalan-jalan-Mu adalah jalan-jalan Yesus. yang indah bagi kami. Ya Tuhan. Pemeliharaanmu sempurna bagi kami. Ya. Kami tidak perlu takut ya Tuhan. Ya Tuhan. Firman-Mu berkata, jikalau Allah ada di pihak kami, siapakah yang akan menjadi lawan yes. kami? Yes. Haleluya. Jikalau Allah di pihak kami, sebab kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Perlindungan-Mu ada atas kami. Penyertaan-Mu ada atas hidup kami Bapa. Jesus. Ku tak perlu takut, karena Kau besertaku. Ku tak perlu takut, ku tak perlu takut, karena Kau besertaku. Besertaku Tuhan, tak perlu ku takut. Sikarala rabakaya Tak perlu ku Bapa. takut. Kau besertaku. Sekalipun ku ada dalam lembah kekelaman, ku tak perlu takut. Kau besertaku Tuhan.
Yesus. Tanganmu bersamaku, kasihmu bersamaku, kuasamu bersama denganku. Thank you. Bapa di surga, dari tempat ini Tuhan, dan dari rumah umat-Mu masing-masing, yang bersama-sama berdoa dengan kami, menyembah Engkau dan meninggikan Engkau, kami datang kepadamu berdoa bagi bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Tuhan. Di tengah-tengah wabah yang sedang terjadi ini, kami berseru-seru kepadamu, minta tolong kepadamu Tuhan. Berseru-seru kepadamu Tuhan. Supaya keselamatan Tuhan terjadi di tengah-tengah wabah yang sedang terjadi ini. Pertobatan terjadi di tengah-tengah wabah yang sedang terjadi ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Bangsa-bangsa di benua Afrika, bangsa-bangsa di benua Amerika, bangsa-bangsa di benua Eropa, bangsa-bangsa di benua Australia, bangsa-bangsa di benua Asia, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Keselamatan terjadi, pertobatan terjadi. Hati yang lapar dan haus akan Tuhan terjadi di antara suku-suku bangsa. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Allah. Belas kasihan-Mu dinyatakan. Belas kasihan-Mu dinyatakan di antara suku-suku bangsa, di antara bangsa-bangsa di atas muka bumi ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi pertobatan. Jutaan orang mencari wajah Tuhan. Di rumah-rumah sakit, Tuhan terjadi pertobatan. Di rumah-rumah terjadi pertobatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hujan pertobatan, hujan keselamatan terjadi Tuhan di antara bangsa-bangsa, di antara suku-suku bangsa.
dari kota-kota besar sampai kepada desa-desa terpencil, dari kota-kota besar sampai desa-desa terpencil, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami berdoa ya Allah, Tuhan curahkan pertobatan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk perawat-perawat di seluruh dunia, orang-orang medis di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan, belas kasihan-Mu atas mereka, kekuatan-Mu atas mereka ya Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau melawat mereka, membelas kasihani mereka. Firman-Mu berkata, marilah kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tentulah Tuhan, mereka Tuhan letih, tentulah mereka lelah Tuhan. Kami berdoa, kiranya penghiburan daripada-Mu, kekuatan daripada-Mu menyertai mereka, menguatkan mereka, keluarga mereka. Di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk medis dan para medis di seluruh dunia. Ya Bapa, ya Tuhan, kami berdoa Bapa, Tuhan menguatkan mereka, dan mereka juga para medis boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Sebab Engkaulah tempat perhentian yang sejati, tempat di mana setiap kami yang letih lesu mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketenteraman. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa Bapa, kami berdoa Bapa. Tuhan, betapa rapuhnya hidup kami, betapa tidak berdayanya hidup kami tanpa Engkau. Betapa kami Tuhan sungguh-sungguh tidak mampu dan tidak kuat. Hanya pertolongan dan belas kasihan-Mu ya Bapa, menyelamatkan bangsa-bangsa Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya tulah ini Tuhan, supaya wabah ini Bapa boleh segera berlalu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Bapa di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa kepadamu ya Bapa, supaya tidak terjadi kematian yang sia-sia Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, buat umat-Mu Tuhan, kami umat-Mu di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan, supaya umat-Mu bangkit dan menjadi terang, supaya umat-Mu boleh bersinar terang Tuhan, di tengah-tengah kegelapan yang sedang melanda bumi ini. Umat-Mu bangkit berdoa, umat-Mu bangkit dan bertindak Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan, untuk umat-Mu yang melakukan sesuatu untuk membantu menolong. Kami berdoa semakin banyak umat-Mu Tuhan, yang peduli dan mengambil bahagian di tengah-tengah keadaan ini Bapa. Dari apa yang mereka bisa buat Tuhan, mereka boleh lakukan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Curahkan Tuhan
hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan bangsa. Yes Lord, curahkan Tuhan. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan bangsa. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan bangsa. Curahkan Tuhan. Curahkan Tuhan keselamatan. Hujan Pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan bangsa. Pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan bangsa-Ku. Hujan kuasa-Mu. Selamatkan bangsa-Ku. Selamatkan bangsa-Ku. Selamatkan bangsa-Ku. Bapa di surga, firman-Mu berkata Bapa, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kami percaya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan,
dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Yesus, untuk pertobatan bangsa-bangsa Tuhan. Pertobatan bangsa-bangsa, pertobatan bangsa kami Tuhan. Kami sudah belajar dan banyak mendengar bagaimana doa sangat berkuasa ya Tuhan. Bagaimana doa itu begitu hebat dan berkuasa Bapa. Kami mau praktekkan itu hari ini. Kami juga mau mengalaminya ya Tuhan. Kami mau melihat kemuliaan-Mu terbit atas bangsa-bangsa. Kemuliaan-Mu dinyatakan atas bangsa-bangsa. Ada pertobatan Tuhan. Dan kami berdoa Bapa, supaya wabah ini juga cepat selesai ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa juga kepada-Mu ya Bapa, untuk bangsa kami Tuhan. Kepadamu kami bawa pemimpin tertinggi negeri kami Bapak Joko Widodo, bersama dengan jajaran-jajaran menteri-menterinya, dan semua aparat-aparat militer dan kepolisian yang terlibat untuk memikirkan nasib bangsa ini. Kami berdoa sebagai gereja-Mu, berilah mereka hikmat dan kebijaksanaan. Berilah mereka kekuatan. Berikanlah mereka kemampuan yang berasal daripada-Mu ya Bapa, untuk mereka boleh mengelola bangsa kami, sehingga bangsa kami tidak sampai terpuruk oleh kondisi ini, sehingga bangsa kami tetap utuh menjadi sebuah bangsa yang besar, bangsa yang mencari wajah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, berikanlah hikmat kepada Bapak Presiden kami, kepada jajaran-jajarannya, kepada para gubernur, kepada para wali kota, bupati, dan seluruhnya sampai kepada yang terkecil, aparat yang terkecil. Kami berdoa ya Bapa, berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa di saat-saat seperti ini, begitu banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang campur tangan atas bangsa kami Tuhan. Engkau yang campur tangan atas negeri kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesatuan gereja-gereja. Untuk gereja mulai bangkit dan bersatu ya Bapa. Untuk bersama-sama bersepakat berdoa bagi bangsa kami, bertindak bagi bangsa kami, mengasihi bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terjadi ya Tuhan, terjadi kesatuan di tengah-tengah gereja-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, kami saling merendahkan hati kami, mencari wajah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi kota kami. Biarlah perlindungan Tuhan ada atas kota kami. Hadirat Tuhan memenuhi kota kami. Di dalam nama Yesus, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara kami tudungi, kami pagari dengan kemuliaan Tuhan, dengan hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Bapa kami berdoa perlindungan dari tempat Allah yang maha tinggi.
Tuhan memenuhi kota kami, memenuhi provinsi kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, keselamatan terjadi di tengah-tengah kota dan provinsi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga berdoa buat umat-Mu yang ada di rumah-rumah mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa terjadi kebangunan rohani. Di keluarga-keluarga terjadi kebangunan rohani. Kami berdoa, Tuhan, terjadi lawatan Tuhan di keluarga demi keluarga. Di dalam nama Yesus ada lawatan Tuhan. Ketika umat-Mu berdoa, keluarga berdoa bersepakat. Kami berdoa akan ada pertumbuhan. Dimulai dari rumah tangga, dimulai dari keluarga. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami kirim berkat Tuhan ke tengah-tengah rumah tangga, ke tengah-tengah keluarga, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang single. Mereka yang mungkin tinggal tidak bersama dengan orang tua mereka. Yang mereka mungkin ada di rumah-rumah kos. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan menyertai mereka. Biar mereka tidak merasa sendirian. Tuhan, Engkau adalah sahabat sejati bagi mereka. Engkau adalah kekuatan bagi hidup mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Roh Allah bekerja, menghiburkan, menguatkan mereka. Tuhan, kami berdoa, biar ada pertumbuhan. Biar ada pertumbuhan hari-hari ini. Tuhan, umat-Mu, Tuhan mulai melakukan disiplin rohani. Mulai melakukan doa, puasa, bermeditasi, bersendirian Tuhan. Kami berdoa Bapa, kami rindu sekali ketika nanti wabah ini selesai. Ada sesuatu yang berbeda. Ada pembaharuan, ada pertumbuhan, ada kebangunan rohani, ada semangat yang baru, ada gairah yang baru. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa jikalau ada anak-anak-Mu yang sakit, dalam nama Yesus, kami berkata oleh bilur-bilur Yesus, Engkau sudah sembuh. Dari tempat ini kami berkata, oleh bilur-bilur Yesus, Engkau sudah sembuh. Di dalam nama Yesus. Engkau adalah Allah Jehovah Rafa, Allah yang sudah menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan. Kami juga berdoa buat umat-Mu yang sekarang sedang mengalami krisis ekonomi. Bapa, Tuhan, kami berdoa, Engkau Allah pemelihara, Allah Jehovah Jireh, Allah yang bertindak mencukupkan segala keperluan kehidupan mereka. Dan kami juga gereja-Mu bersepakat bersama-sama Tuhan, untuk saling tolong-menolong, untuk saling membantu satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk semua para pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Bahkan para hamba-hamba-Mu yang ada di kota kami, di bangsa ini, di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan, pemeliharaan-Mu atas hamba-hamba-Mu. Pemeliharaan-Mu atas semua pekerja-pekerja Tuhan. Penyertaan-Mu atas kami Tuhan. Sehingga kami tetap kuat. Kami tetap bersemangat Tuhan. Kami menjadi teguh di dalam Engkau. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus.
Tidak ada satupun pekerja-pekerja di gerejamu yang Tuhan Yesus mundur. Tetapi semuanya semakin kuat, semakin bersemangat, bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. kami memuji Kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Bapa di surga, terima kasih Bapa. Kau juga pasti memberkati kami anak-anak-Mu yang melayani dari tempat ini. Damai sejahtera, sukacita-Mu, penyertaan-Mu atas kami berlimpah-limpah Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Biar kami terus bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau. Kami percaya jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Penyertaan-Mu kami pulang sampai ke rumah kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.